Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5B Perbankan Syariah ingin menampilkan video tentang pengertian uang, fungsi uang, dan jenis uang. Saya Syafiri Chandra Humanita. Saya Haninatul Jannah. Dan saya Amalia Pratika. Selamat menyaksikan. Pengertian uang. Uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Zaman dulu, alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat dapat melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang yang dinilainya hampir sama. Barang yang digunakan dalam kegiatan barter ini adalah rempah-rempah, makanan, hingga senjata. Mata uang kertas adalah satu-satunya alat pembayaran yang dinilai sah. Mata uang kertas ini dikeluarkan oleh Bank Sentral sebagai alat pembayaran yang sah yang bisa digunakan untuk menilai suatu harga barang. Menurut Mankiw, uang merupakan sekelompok aset dalam suatu perekonomian di mana penduduk menggunakannya secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari penduduk yang lain. Secara umumnya, uang sama dengan harta, sama dengan income, di mana uang adalah mata uang atau aset yang dapat digunakan untuk pembayaran. Harta adalah kumpulan berbagai kepemilikan yang berfungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value. Income yang berarti arus pendapatan per satuan waktu. Fungsi uang dalam perekonomian. Fungsi uang merupakan landasan yang digunakan oleh ahli ekonomi untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi uang. Inovasi keuangan mendorong evolusi uang. Adapun 3 fungsi uang dalam perekonomian. 1. Sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang terakhir yang ketiga sebagai sarana penyimpanan nilai. Adapun uang sebagai alat tukar, yaitu mendorong efisiensi ekonomi karena yang pertama itu menurunkan biaya transaksi dengan mempersingkat waktu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, mendorong spesialisasi manusia. Yang ketiga, mendorong pembagian tugas atau tenaga kerja. Adapun persyaratan sebagai alat tukar, yang pertama, mudah distandarisasi, yang kedua, diterima secara luas, ketiga, dapat dibagi-bagi, keempat, mudah untuk dibawa, dan yang terakhir, yang kelima, mempunyai daya tahan yang baik. Uang sebagai satuan hitung itu digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Adapun fungsi uang tanpa satuan hitung. Jika fungsi uang yang disepakati, maka proses pertukaran dengan menggunakan uang sebagai alat tukar tidak akan berfungsi. Jadi contohnya seperti petani punya 10 ton itu seharga 25 juta. Jika misalnya kita membeli sapi 2 ekor, pasti akan mendapat juga karena sama-sama harganya 25 juta. Itu yang disebut dengan uang itu sebagai nilai tukar atau memiliki nilai. Adapun fungsi uang sebagai saran penyimpanan nilai atau store of value. Yang pertama itu menunda konsumsi ke waktu yang akan datang. Kedua itu menjaga daya beli sejak diterima sampai pada saat digunakan. Yang ketiga itu merupakan aset paling liquid dibanding dengan jenis aset yang lain. Maksud dari itu adalah likuiditas menunjukkan derajat atau tingkat kemudahan untuk ditukar menjadi alat pembayaran atau uang dalam rangka melakukan transaksi atau konsumsi. Ada
Penjelasan kedua, semakin mudah sebuah aset dikonservasi menjadi uang, maka semakin liquid. Ekonomi tanpa satuan hitung. Jika di mana 5 ton padi sama dengan 2 ekor sapi, atau 10 ekor domba, atau 1000 ekor ayam, itu tidak dinamakan satuan hitung dikarenakan tidak memiliki harga. Ekonomi dengan satuan hitung. Jika 5 ton padi seharga 5.000 sama dengan 25 juta, itu akan mendapatkan 2 ekor sapi sama dengan harganya 25 juta, atau 10 ekor domba yang sama harganya dengan 25 juta, atau 1000 ekor ayam yang harganya sama juga dengan 25 juta. Jika ekonomi memiliki satuan hitung, maka saat kita menukar barang, jika barter dengan ekonomi satuan hitung, maka tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa diuntungkan karena nilainya sama saat mereka melakukan pertukaran barang. Jenis uang terbagi menjadi 3. Yang pertama, uang katal. Uang katal adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Jenis uang katal adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang kertas. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas dan bahan sejenis. Yang kedua, uang logam. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan aluminium bronze, kupronikel, atau bahan lainnya. Jenis uang yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dalam bentuk cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dapat dicetak atau dibuat oleh bank umum. Jenis uang yang ketiga ada uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang sengaja disimpan dalam kurun waktu tertentu, di mana selama periode tersebut orang yang memiliki uang tidak dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran. Yang pertama ada tabungan. Yang kedua, tabungan valuta asing. Yang ketiga, deposito dalam bentuk sertifikat dan valuta asing. Yang keempat, rekening giro valuta asing. Selanjutnya, yang pertama ada uang tidak layak edar. Uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang kedua, ada uang tidak layak edar. Uang tidak layak edar adalah uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Gambar ini adalah contoh dari uang tidak layak edar, di mana uang tersebut sudah lusuh atau bahkan rusak karena bentuknya sudah tidak sesuai dengan yang aslinya. Karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, jamur, atau coret-coretan. Namun uang tidak layak edar ini dapat ditukarkan ke Bank Indonesia agar dapat diganti dengan uang yang layak edar, dengan syarat uang tersebut masih dapat dikenali keasliannya dan masih adanya nomor seri pada uang tersebut, sehingga dapat ditukarkan ke Bank Indonesia dengan nominal yang sama. Pada gambar ini merupakan contoh dari uang layak edar, di mana uang tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada bentuk fisiknya tidak ada kerusakan pada uang tersebut dan nomor seri uangnya jelas atau bukan termasuk uang palsu, sehingga uang ini dapat dikatakan alat yang sah untuk melakukan berbagai transaksi. Ini adalah termasuk dari contoh uang katal. Ada uang kertas sama uang logam. Uang kertas sama uang logam memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, uang kertas. Uang kertas kelebihannya itu yang pertama, uang kertas lebih praktis ketika digunakan karena lebih ringan dan masih tetap praktis meskipun dibawa dalam jumlah banyak. Yang kedua,
dapat dibawa kemanapun dengan mudah karena bahannya yang ringan dan tipis. Ketiga, dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. Namun, kekurangan dari uang kertas yang pertama, mudah melayang atau hilang karena bentuknya yang tipis dan ringan. Yang kedua, lebih rawan sobek, kusut, atau rusak apalagi jika sudah lama digunakan. Yang ketiga, dapat terbakar dan habis. Yang keempat, lebih mudah untuk dipalsukan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari uang logam. Kelebihan uang logam yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, kualitas bahannya bisa dikontrol. Ketiga, bentuknya kecil dan mudah dibawa jika dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Yang keempat, uang logam dapat berbunyi ketika jatuh sehingga pemiliknya akan tahu. Namun kekurangan dari uang logam yang pertama, lebih berat jika dibandingkan dengan uang kertas. Yang kedua, lebih sulit dibawa jika dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, keterbatasan persediaan logam. Ini adalah termasuk contoh uang giral. Yang pertama ada giro, yang kedua ada kartu kredit, yang ketiga ada wesel, dan keempat cek. Pengertian giro adalah simpanan di bank di mana penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau surat berharga lainnya atau pemindah bukuan. Yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit ialah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank umum yang dapat dipakai oleh penggunaannya untuk bertransaksi tanpa harus membayar secara tunai. Pemegang kartu kredit tersebut nantinya harus membayar transaksi tersebut kepada pihak bank penerbit kartu kredit. Yang ketiga ada wesel. Wesel ialah simpanan di bank yang bentuknya surat pos yang dapat dipakai untuk mengirimkan uang. Yang keempat ada cek. Cek ialah surat berharga berupa perintah tertulis dari pemilik rekening kepada bank yang ditunjuk untuk membayar sejumlah uang. Uang giral memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari uang giral yang pertama, lebih praktis penggunaannya karena tidak perlu membawa uang kontan. Yang kedua, jenis uang ini dapat diterima dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang ketiga, penggunaan uang ini cenderung lebih aman dan praktis karena resiko kehilangan uang lebih kecil. Yang keempat, ketika uang giral hilang, maka pemiliknya dapat melacak atau memblokirnya dengan melaporkan kepada pihak bank terkait. Yang kelima, besarnya pecahan jenis uang ini dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, proses pindah tangan uang dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minim. Selanjutnya, kekurangan dari uang giral. Yang pertama, jenis uang ini tidak efektif jika digunakan untuk melakukan transaksi bernilai kecil. Yang kedua, jenis uang ini tidak dapat diterima oleh semua orang dalam bertransaksi. Ini adalah salah satu contoh dari uang kuasi, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam rupiah. Deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam rupiah yaitu uang yang untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar menukar. Terdapat beberapa karakteristik uang kuasi, yaitu yang pertama, dapat digunakan dalam transaksi ekonomi. Kedua, bentuk aset yang tidak memiliki tingkat likuiditas seperti halnya uang kertas. Ketiga, proses pencairan uang kuasi membutuhkan waktu dan sulit mendapatkan bunga. Keuntungan menggunakan uang kuasi.
Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang kuasi, yaitu pertama, menerima pembayaran jumlah dengan nominal tidak terbatas. Kedua, pencairan uang akan sesuai dengan kebutuhan pemilik. Ketiga, memudahkan proses pembayaran karena tidak kesulitan dalam penghitungan uang dan kesalahan jumlah pembayaran akan minim. Selanjutnya, ada fungsi utama dari uang kuasi adalah sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar yang sah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.